Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, monggo Pak Budi kita lanjutkan pembacaan hadis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-35, larangan saling mendengki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Shalli ala Muhammad. la tahasadu wa la tanahjasu wa la tanagadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yakdzibuhu wa la yahkiruhu at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi salasa marratin bihasbimri'in minasyarri an yahkirah akhahul muslim kullul muslimi alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa iraduhu. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi orang muslim lainnya, tidak boleh menzaliminya, tidak boleh melantarkannya, tidak boleh mendustainya, dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya muslim. Darah, harta, dan kehormatan setiap muslim atas orang muslim lainnya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Baik. Panjang hadis ini ya, harus diperjelas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian jangan saling mendengki di sini. Iya, dengki ya, hasad itu dengki situ. Iya. Hasad atau dengki. Apa ini? Salah satu dulu. Dengki ini apa? Hah? Itu berbuat. Apa dengki? Atau hasad? Hah? Iri dan dengki. Iya. Kalau kita dibedakan kan iri dan dengki ya. Ayo. Hasad. Kalau iri itu di bahasa tidak suka. Mendoakan jelek. Tidak suka. Tidak suka Senang. orang lain senang. Itu apa itu? Dengki. Dengki. Ada yang lain? Didengki. Nah. Ada yang lain? Apa dengki itu? Berharap kenikmatan orang lain itu pindah. Berharap nikmat orang lain. Berharap nikmat orang lain Hilang terus pindah kita.
Nah ini, menarik ya. Satu hilang, kemudian pindah ke kita. Terus apa lagi? Sudah ini aja. Kalau iri itu Ini apa ini? ini dengki. Oh ini dengki, sama berarti sama Pak Chandra. Terus kalau iri, Iri itu ya cuma kepengen. Nah, iri kan nanti dibagi dua. apa? Iri yang jelek sama iri yang Oh ini, ada dua, yang baik dan yang buruk. Nah, ya kan? Sudah. Perbedaan mendasar iri dan dengki apa berarti? Ini hasad ya, hasad ini dengki kalau di sini. Dengki seperti ini. iri itu kepengen. Hah? Kiri itu Bukan. plus minus ya. Iri itu kepengen. Kepengen. Nah, respon kita bisa positif dan Kalau dengki? ya itu ada kebusukan gitu. Apa bedanya? Ini Tidak suka ya. ini menarik ini nih loh. Kata dua ini. Tidak suka. Tidak suka orang bahagia. Wallahu alam ya. Kita masih mencari definisinya. Saya mencoba menawarkan definisi yang mungkin mudah, walaupun masih perlu dicari kebenarannya. Perbedaan antara iri dan dengki itu hanya satu. Ini masih di hati, ini sudah bentuk aktivitas. Dengki. Jadi ini, dengki ini bukan hanya tidak suka, bukan hanya berharap, sudah beraktivitas untuk menghilangkan kesenangan yang ada pada orang lain, untuk menghilangkan ini kesenangan, dan agar nikmat yang dari Allah kepada orang itu pindah ke kita. Nah ini bukan. Kalau ini saya mencoba menawarkan, ini masuknya ke iri. Tapi kalau sudah dengki, ini sudah aktivitas. Sudah beraktivitas, entah lisan, entah tindakan. Tidak hanya berharap saja. Nih. Ini kalau saya ini ya. Jadi saya mencoba menawarkan definisi ini. Jadi iri itu masih dalam hati. Tapi kalau sudah ini, sudah melakukan aktivitas misalkan menyampaikan apa ya, fitnah. Kembali lagi kemarin, buruk sangka dan fitnah sama kan? Buruk sangka itu masih di dalam hati, fitnah itu sudah beraktivitas. Ini kan? Nah itu yang negatif-negatif. Ini juga, kalau iri itu hanya berharap terhadap kesenangan orang lain, kalau dengki itu sudah beraktivitas. Ya, seperti itu. Di sini disebutkan jangan saling mendengki. Tak di sini kan kata dasarnya kan hasad ya. Tak itu saling ya Pak Wando ya. Tambahan yang mengartikan saling. Janganlah kalian saling saling mendengki. Nah di sini kalau di sini disebutkan mendengki mungkin sudah dua aktivitasnya, tidak hanya hati juga aktivitas apa visualisasi dari hati itu tidak boleh. Yang negatif maksudnya, ya kan? Kalau yang positif boleh. Kita di sini dalam konteks yang negatif, ya kan? Kalau yang positif boleh dibatasi menjadi berapa? Iri pada hal positif. Kita diperbolehkan iri kepada hal yang positif ada berapa Pak Manto? Kepada ibadah orang lain. Terus? Orang yang berilmu. Satu lagi? Ketiga? Orang yang kaya.
Orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya sesuai dengan keinginan Allah, orang yang kaya, yang mendistribusikan kekayaannya sesuai dengan keinginan Allah. Yang ketiga tadi apa? Berilmu, orang kaya, sama ibadah. Kualitas ibadah seseorang. Nah, itu ya. Kita boleh iri pada orang yang seperti itu. Nah, ini adalah dengki. Ya, dilanjutkan, jangan saling najwala tanajasu. Najasi itu apa disebutkan situ ya? Apa Andika? Manipulasi. Saya dulu, kalau saya najas itu memanipulasi Memanipulasi. harga, kan kalau dulu konteksnya gitu kan. Sekarang kan macam-macam, termasuk jual beli follower itu bisa termasuk najas. Ada lain najasi itu apa? Pemantau. Di situ tidak ada pemantau. Bulat saya enggak. Keyboardnya nggak muncul. Iya. Lu pakai suara. Najasus itu ya sama seperti Handika. Kalau saya tahunya di bagian muamalah itu ini ada penjual, ini ada pembeli asli, ini ada pembeli bayangan. Ini sama ini sudah bersekongkol. Artinya ketika ini buka harga, ada orang datang, ini pembeli asli, orang datang tanyakan suatu harga, harganya 10.000. Ini tertarik, ini datang nawar 12.000. Nawar palsu. Nah, kan ini kan otomatis naik lagi. Ini najasi ini seperti ini, kalau menaikkan harga apa ya dengan skemanya seperti ini. Ya, mungkin seperti itu. Ini tidak boleh dalam Islam. Ya. Najasi di sini seperti itu. Kalau arti yang saya pahami. Tapi di sini ada tambahan di situ Andika. Di sini para ulama menafsirkan bahwa najasi yang dimaksud adalah dalam jual beli. Najasi adalah orang yang tidak ingin membeli suatu barang, menambah harga barang tersebut, yang tidak ingin beli, menambah harga barang tersebut untuk kepentingan penjual. Karena sudah kerjasama, betul. Karena sudah kerjasama. Sehingga menimbulkan mudarat bagi pembeli dengan memahalkan barang. Tidak hanya itu, dengan memuji barang yang berlebihan juga. Ya. Supaya laku terjual dengan harga yang tinggi dan seolah-olah pembeli tidak merasa kemahalan dengan barang yang dibelinya. Ini letterleknya seperti itu. Sudah ada prakteknya. Terutama memang di Gembong. Oh iya. Banyak. Loh ini loh, orang ini loh. Iya. Sudah di Quran sudah ada loh. 1400 tahun yang lalu baru tahu. 10 tahun yang lalu ya Pak Manto ya. Sudah tahu. Saya aja sudah tahu. Oh ya. Barang itu ada beberapa orang. Orang yang asli beli itu bingung malah. Iya, ini kualitasnya, terus ada yang benar-benar dibeli dengan uang kayak diulis enggak. Padahal itu? Iya, pokoknya dibeli sama combenya bahasanya. Jadi gitu memang dulu. Oke, lelang. Lelang sayembara ya. Lelang yang identik itu lelang, sayembara, judi. Ini identik ini. Nah, ya kan identik tak ini?
lelang, sayembara, sama judi. Lelang ya podo wong iku ae. Paling terus iki. Nah, ya. Sekarang yang tidak boleh ini. Di sini juga seperti itu. Satu tim. Satu tim. Di sini disebutkan najasi di sini ya terkait dengan jual beli, tidak terkait dengan lainnya. Baik, misalkan karena hal pertama ini terkait dengan hati ya, dengan personal. Yang kedua terkait dengan jual beli. Najasi adalah perbuatan mungkar. Perbuatan ini tidak boleh atau haram. Tidak ada seorang ahli ilmu yang membolehkannya. Seperti najasi. Terus dampaknya apa? Kita tahu ya, prinsipnya seperti ini. Ini konsep dasarnya seperti ini. Ya, kenapa dilarang? Karena memang merugikan. Ya kan? Makanya di dalam ilmu etika bisnis itu disampaikan bahwa bisnis adalah hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Baik, sekarang ini jelas ya salah ya. Kalau ini gimana? Dari yang 3 ini yang jelas tidak boleh yang mana? Judi. Nah, judi jelas tidak boleh ini ya, jelas tidak boleh. Sayembara? Boleh, Pak Manto boleh? Boleh. Oh, bagus. Terus, wah dia sayembara ini. Konsepnya sama. Konsepnya kan sama tuh ini. Satu orang terkait dengan banyak orang. Konsepnya kan sama tuh ini. Sama dengan ini kan. Ini kan. Satu orang dengan banyak orang. Yang tidak boleh judi. Sayembara boleh lelang? Boleh. Apa perbedaannya, Pak? Ayo. Mengapa bisa dikatakan ini boleh, ini tidak boleh? Sayembara contohnya Nabi bapaknya Nabi Sulaiman itu siapa? Nabi Daud. Nabi Daud ketika itu kan ada rajanya Jalut atau Malut itu saya lupa. Atasnya itu ada penguasa menyampaikan barang siapa yang bisa membunuh orang ini akan dijadikan raja orang Israel. Ya kan? Kemudian dipilihlah panglima perang namanya Tolut. Ya lupa ini nabinya siapa? Samun kalau nggak salah nabinya ini, ya kan? Nah, panglima ini ternyata yang membunuh Jalut, kalau di bahasa itu dan Gomora itu apa? Goliat dan Samson dan Goliat. Nah, iya. Samson dan Goliat itu ya. Ternyata yang bunuh itu bukan Tolut panglimanya membunuh Jalut ini. Yang bunuh adalah Daud. Nah, itu prosesnya sayembara. Barang siapa yang ini itu sayembara. Di mana letaknya? Sehingga kita bisa mengidentifikasi. Oh, ini tidak boleh. Oh, ini boleh. Kalau kolas. Boleh pada judi. Hah? Judi. Kolas. Boleh judi. Kenapa judi? Ayo. Terus kalau yang main kotak itu, masukkan koin terus ngambil boneka. Yang pakai alat itu. Iya. Tahu Mas Komar? Nah, itu. Bukan dingdong. Apa yang ngambil boneka? Itu loh. Nah, itu. Kalau dingdong kan masuk koin permainan tuh. Nah, itu. Kalau yang itu, kalau yang kolas, kalau yang itu tadi, terus yang di mall lempar apa, terus, iya kan? Seperti itu. Pasar kecil-kecil pun ada yang lempar Nah, itu. Nah, itu. Nah, kenapa kok masuk judi? Kenapa tidak boleh? Hitungannya lebih. Hah? Mengeluarkan uang, hitungannya lebih besar. Kalau dapat loh ya. Sama, ini kan sama. Sama saja.
Mulut saya. Nah, sayembara tidak, ternyata sayembara tidak mengeluarkan uang. Yang ini ada uangnya, ini Enggak ada. tidak ada uangnya, ini ada uangnya. Oh, ternyata sayembara. Ayo, kenapa nggak boleh? Itu jadi kenapa kok itu dimasukkan dalam judi? Makanya itu kita ini ya seliweran di medsos juga yang menarik. Di negara kita ini yang haram hanya babi, korupsi, Mama pastikan gitu. ya korupsi ya seperti itu, ya kan? Yang halal itu cuma babi, Rajalela. minyaknya babi tidak apa-apa juga. Dagingnya toh itu yang haram, ya kan? Ya ini, jadi ini konsepnya sama, satu orang terkait dengan banyak orang. Kenapa judi? Konsep judi adalah mengumpulkan dulu sebelum aktivitas, mengumpulkan uang. Bayar dulu, baru nanti mendapatkan. Ada hak orang lain yang diambil. Kan yang kalah kan itu yang diambil. Ya kan? Seperti itu. Ini konsepnya. Ya itu ya. Nah, jangan sehat. Itu judi. Iya judi itu. Tergantung anunya kan. Kalau dari Hmm. untuk fasilitas, Hmm. kalau untuk hadiah, Ya itu. Apabila uang urunan itu untuk bukan untuk hadiah, malah tidak boleh. Untuk pelaksanaan tenda teropnya segala macamnya itu tidak apa-apa. Ya kan? Untuk memberi minum peserta yang beli tidak apa-apa. Tapi kalau untuk hadiah itu yang tidak boleh. Karena dengan dijadikan hadiah, satu menang, Yang lain nangis. lainnya tidak dapat. Harta orang lain diambil secara dolim. Ini konsepnya judi. Ya kan? Kalau sayembara, ini tidak mengumpulkan apa-apa. Audiens tidak memberikan apa-apa. Bebas. Barang siapa yang menemukan kucing akan mendapatkan uang sekian. Ya kan? Audiens tidak mengumpulkan apa-apa. Tidak ada yang dirugikan. Lelang, kenapa kok boleh? Kenapa kok tidak boleh? Ini kesepakatan ini yang baik, ya kan? Sudah di depan, disampaikan. Ini makanya itu keriduan penjual itu dengan aturan. Saya ingin pembeli dengan harga tertinggi, minimal sekian, itu boleh, ya kan? Boleh kalau lelang. Boleh lelang ini hukumnya. Jadi dia memang benar-benar untuk mencari harga yang tertinggi. Boleh. Tapi dia biasanya bawa peserta banyak. Itu teknisnya kan seperti ini tidak boleh akhirnya. Iya, Iya kan? Saya pernah. Oh, iya pernah. Ikut cenderang. Hah? Ikut bawa Menang? banyak. Pak Manto menang? Kalah. Saya menang, ikut dong. Nah ini ya, jadi dan ini banyak bentuknya nanti di kita itu banyak, sehingga waspada mana yang termasuk boleh dan mana yang termasuk tidak boleh. Karena ini luar biasa ini. Ini yang main di kotak itu anak kecil semua itu. Kalau lelang jasa kayak di perusahaan. Tidak masalah. Pak Manto, cari Pak Manto. Wah, vendornya lain lagi Pak Manto. Iya, lelang perusahaan. Tidak ada apa-apa kan ini. Itu kan seharusnya kan efeknya nanti ke karyawan juga. Artinya gini, kalau perusahaan ini minta yang serendah-rendahnya, kalau lelang yang setinggi-tinggi,
barangnya kan Iya. Kalau perusahaan yang dicari yang serendah-rendahnya, Iya, akhirnya benar. yang korban jadi Tidak masalah. Sama konsumen terbuka. Ah, Sama dengan proyek. proyek sama, tidak apa-apa. Tender. Ini ada dua, ada harga tertinggi, ada harga terendah. Ya kan sesuai dengan yang disampaikan Mas Komar tadi, kesepakatan di awal. Nah itu masalah kedoliman nanti ya tergantung perusahaannya. Seperti misalkan 10 tahun yang lalu kalau nggak, tahun 2012, 2010-an sampai 2015. Kalau nggak salah dengar informasinya itu grup Bin Laden. Bin Laden di mana, di Mekah Madinah itu ketika tender renovasi Masjidil Haram, sama Masjid Nabawi. Saya tahunya Masjidil Haram waktu itu. Tender pegawai, taruhlah 1 orang itu bayarannya 50.000 sehari. Misalkan ya, ini tender buka sekian. Pemerintah kan cari yang termurah, ya kan? Yang termurah itu nggak ngawur, sesuai dengan misalkan makan 3 kali sehari, harus ini UMR ya itu ya, 50.000 sehari. Bin Laden nawarnya itu berapa? 10.000 per hari. 50.000 bukaan tender, dia nawarnya 10.000. Tapi semua yang ada di kesepakatan itu dia penuhi semua. Artinya untuk apa ini? Untuk sedekah itu. Untuk sedekah. Iya ada ya. Ada teknik untuk sedekah. Dan qadarullah, alhamdulillah diterapkan di kita. Ketika ada jual beras murah PKK, harga di luar, misalkan harga beras berapa? Saya nggak tahu. 12.000. Ada donatur menyumbang, misalkan berapa? 500.000. Harga turun jadi 10.000. Ini untuk apa? Ya untuk dia. Gitu Pak Manto. Ya, sudah ini tiap hari Pak Manto. Nah ini diterapkan di kita ini. Ya, ada orang, ya udah harganya turun akhirnya. Ini ya. Baik, itu adalah najasi dan bentuknya seperti ini. Nanti kita akan kembangkan, dikorelasikan semuanya. Ini tahu ya, judi ini termasuk, makanya untuk termasuk jalan sehat, kegiatan-kegiatan seperti itu waspada. Karena sangat rentan dengan judi. Kalau mainan anak-anak di mall-mall itu yang keluar kacis, keluar apa? Nah, itu kan tidak ada yang dirugikan. Beli Kan, koin. lah ya kan hanya 2 orang tok kan. Main, Mainan. dapat hadiah. per unitnya ada dia sendiri-sendiri. Main dapat hadiah. Itu permainan dapat hadiah, ya kan seperti itu. Kalau judi, nah kalau untung-untungan, ya. Dan waspada nanti judi bentuk online juga. Kita harus waspadai semua aktivitas ini dalam bentuk online juga harus kita waspadai. Ya lomba yang seperti apa? Lomba lari. Maraton. Terus? Keluarkan uang tapi dapat kaos. Mengeluarkan uang dapat kaos boleh. Iya, oleh hijal berarti. Masalahnya hadiahnya ini loh. Hadiahnya didapatkan dari siapa? Ya kan misalkan maraton ya. Lomba lari. Bayar 50.000. Ya kan? Nah, uang 50.000 ini untuk apa? Misalnya untuk kaos. Minum. Nah, ya kan, terus keplek segala macam. Itu boleh. Yang enggak boleh adalah ketika 50.000 ini jadi bagian dari hadiah. Ini yang enggak boleh. Iya, yang itu kan urusannya siapa sih?
Semua ngelola. Ah. Sekarang banyak. Iya, lah makanya itu enggak boleh. Tanyakan hadiahnya dari siapa. Kalau hadiahnya murni dari donatur, enggak apa-apa. Kan tidak ada yang dirugikan. Iya, biasanya. Iya kan? Baik. Seperti itu ya. Kain ngajasi berkembang di seperti ini. Jadi ada jual beli interaksi dengan masyarakat yang boleh dan ada yang tidak boleh. Nah, di BPJS gimana? BPJS konsepnya judi, iya kan? Hah? Iya bener enggak? Kalau sing BPJS kayak mandiri berarti Heeh. subsidi. Heeh. Dasarnya seperti itu sih. Heeh. Jadi kan ada unsur tolong menolong. Itu makanya itu masih konsepnya judi. Dari mana? BPJS kan ada 2. Ini dari sebelum-sebelumnya ada PBI sama non PBI atau mandiri. Ya kan? PBI ini ada 2. Yang satunya ASN, yang satunya masyarakat umum, masyarakat. Masyarakat. Saya dulu dari mandiri, banyak akhirnya dihapus sama Ini artinya PBI ini dibayar oleh pemerintah. Singkatannya saya lupa ya. Peserta apa ya PBI? Pokoknya PBI ini dibayar pemerintah. Contohnya ASN sama masyarakat pilihan. Masyarakat pilihan ini apa ya? Golongan orang miskin misalkan. Gratis berarti. Hah? Iya dipotong dari gaji. Ya kan? Tapi dipotongnya kan di atas. Ya di tingkat kementerian di atas. Enggak langsung mandiri. Hah? Mandiri. Loh, Dibayarkan. Iya, dibayarkan kan sudah sistem di atas, maksudnya di tingkat kementerian. Iya kan? Kalau ini langsung dulu. enggak langsung kan? Gitu. Asli. Otomatis toh semuanya. Ya, aslinya baru. Jadi dari Menteri Keuangan sebelum ke ya departemen masing-masing itu langsung dipotong nantinya. Sistem di sana. Kemudian mandiri. Kalau mandiri ini jelas. Setiap bulan bayar. Lah ini yang bermasalah. Statusnya ini yang bermasalah. Kalau statusnya ini boleh. Karena dianggap ini adalah pemerintah yang bayar. Kalau yang ini statusnya yang tanda tanya. Sehingga jatuhnya ini sama dengan asuransi. Iya kan? Sama asuransi seperti itu. Ya, riba jadinya. Jadinya atau ke judi ya. Kita bayar berapa? Nanti kalau ada sesuatu kita dapatnya berapa? Kita bayar berapa? Kita tidak sakit ya hilang. Ah gitu. Konsepnya mungkin sama dengan judi. Sekarang nggak pakai BPJS sekarang. Loh. Ada KTP toko. Iya. Ya kan? Seperti itu. PBI loh Pak Mel, sama kalau PBI. Kalau Surabaya enak kalau Surabaya. Hampir 60%, 70% warganya itu masuk PBI. Surabaya. KTP. KTP. Itu Surabaya. Warga KTP Surabaya ya. KTP Surabaya. Oh iya tetap. Ini hanya status BPJS-nya. Tetap. Ini masih dipertimbangkan oleh orang-orang di atas berusaha mensyariahkan. Ini ya, ini konsepnya seperti itu. Sama dengan asuransi. Terus gimana asuransi sudah menempel pada kita semua? Wallahu a'lam, istighfar banyak. Asuransi kita itu setiap tahun itu pasti bayar apa? Asuransi apa? Enggak, selain ini pajak kendaraan. Pasti bayar itu. Asuransi itu. Hah? Ada asuransi dan BPB? Enggak ada, bayar BPB.
Pokoknya kendaraan, kita naik kendaraan, punya kendaraan kita sendiri. Kalau kita beli tiket, kan tiket mesti. itu mesti Oke. ada asuransinya kan? Nah Naik itu. Surabaya Malang bis ya Allah. Pasti itu ya. Baik, itulah. Ya, ya seperti itu. Makanya itu bisa inisiatif istighfar, ya kan? Terus selanjutnya jangan saling membenci. Apa membenci? Makanya itu. Apa benci? Di situ keterangannya Andika. Apa enggak? Jangan terlalu membenci. Membenci. Hah? Kenapa membenci? Hah? Tidak suka. Tidak suka. Sama sih ini perasaannya. Benci. Tidak suka. Hah? Yang hasad itu nikmat orang lain. Objeknya, objeknya. Hah? Hah? Kalau yang ini cuma perasaan iri. Perasaan seperti iri ini berarti. Perasaan. Ya, benci aja, benci. Nanti ada satu lagi syahna, itu perasaan apa? Benci hingga memutus tali silaturahim. Oh, berarti ini apa dalam hati atau sudah aktivitas? Benci dalam hati. Benci dalam hati. Jadi di sini juga artinya juga benci gitu aja sih. Apa? Perasaan tidak suka. Iya nih kayak. Iya, Tidak suka atas kenikmatan orang lain. ya tidak suka aja, tidak suka umum. Umum. Oh. Tanpa sebab berarti. Misalnya Benci karena ada sebab ada juga. Kalau kawin Mungkin ya. misalnya saya nggak seneng Pak Manto di sini. Oh iya. Iya kan secara umum kan. Berarti tidak hanya orang lain itu mendapatkan nikmat atau enggak. Nah ini mungkin seperti itu. Atau ya coba cari ya. Atau ini kan objeknya jelas nikmat orang lain kan. Kalau ini mungkin hawa nafsu mungkin. Sudah jelas sudah. Perasaan tidak suka atas hawa nafsu tidak jelas. Ya, seperti itu ya. Di sini disebutkan bahwa Nabi melarang kaum muslimin untuk saling membenci. Saling membenci sesama mereka. Namun membenci berdasarkan hawa nafsu. Kalau membenci berdasarkan syariat itu boleh. Seperti kemarin. Kita mengingkari kemungkaran yang ada di depan kita. Ya kan? Ya kan? Mengingkari kemarin kan? Nah, itu ya. Jadi di sini tidak yang dilarang adalah membenci karena hawa nafsu. Sesuatu yang dilarang oleh Allah seperti itu. Karena apa? Di sini menimbulkan permusuhan dampaknya. Oke, sudah seperti ini ya. Aplikasinya sekarang gimana? Pembenci ini. Saya coba cari contohnya kan. Coba contohnya apa? Awalnya itu ini benci aja. Terus? Misalnya saya nggak senang Pak Manto. Pak Manto ini orangnya seperti ini. Tidak suka pokoknya. Terus tingkat lagi jadi hasad ini. Pak Manto mencalonkan diri jadi pemilihan apa? Aku nggak senang Pak Manto, semoga nanti gagal jadi. Atau nggak milih? Ngomong ke orang lain, jangan pilih Pak Manto. Ya, nah itu ya. Terus? Nggak terpilih. Sudah ini? Ketika sudah terpilih kan, wah, yes, nggak senang akhirnya memutus dari itu ada tingkatannya sama. Terakhir ini apa? Memutus syahna namanya. Memutus. Apa ya definisinya ini artinya syahna itu?
Ya benci juga. membenci tapi hingga memutus Oh. tali silaturahmi. Benci juga ini. Hingga memutus hubungan. Memutus tali silaturahmi. Oh, ada. Iya, ini juga benci mungkin, ini benci juga ini kan. Nah ini. Baik, ini adalah definisi-definisi benci. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah jangan kalian saling membelakangi. Membelakangi. Iki, jangan lupa. Saling membelakangi. Membelakangi di sini artinya adalah memutuskan dan saling mendiamkan. Di sini nanti baca Andika ya. Saling memboikot. Saling memboikot. Memutus berarti kan? Ini itu ngomong di belakang. Hah? Ngomong di belakang. Ngomong di belakang. Nah itu hibah itu maksudnya. Gimana? Enggak, ngomongin di belakang. Gitu. Ya. Apa penjelasannya ngomong di belakang? Oh. Ngomong di belakang dengan mengumpat dan dusta. Oh, dengan perkataan yang negatif gitu ya. Mendiamkan. Ini. Memutus saja di sini bukan. Kalau Pak Manto tadi ngomong apa? Memboikot. Memboikot juga memutus kan? Baik, kita lanjutkan dulu. Di sini disebutkan dalam kasus bila ada seseorang dari kedua orang yang tidak mau menjawab salam, jika selain adanya jika yang lainnya, kenapa terjadi seperti itu? Karena ada yang menolak salam dan mendiamkan saudaranya yang seperti itu, maka yang berdosa yang mendiamkan, kecuali dengan alasan yang syar'i. Ya tadi kan Pak Manto tadi memutus tadi, itu tidak boleh. Nah sekarang dilanjutkan dulu. Yang selanjutnya adalah dilarang, ini yang menarik ini, membeli barang yang sedang ditawar. Kalau ini tadi berusaha menaikkan harga yang sudah ada kerjasama, kalau ini masalah etika. Adab. Bagaimana dengan ini? Gimana Pak Manto? Apa bedanya? Kan ini larangan tuh ini. Dilarang membeli barang yang sedang ditawar. Lelang. Kan seperti itu konsepnya. Gimana? Kenapa lelang kok boleh? Ini tidak boleh. Nggak mesti. Bisa audien. Bisa yang atas audien. Ini Ini kan sudah terjadi 2 orang dan terjadi penawaran. Bukan dilempar ke orang lain. Ini hargai. Kalau dilempar ke orang lain berarti lelang. batasnya apa berarti? Ya, terjadi transaksi Jumlah orang atau ya, transaksi? Sudah bentuk transaksi. Terjadi tawar menawar. Iya. Satu masuk menjatuhkan harga itu yang boleh. Tapi kalau lelang kan terbuka semua orang. Ya. Ditawarkan lagi. Ini ada wa'ad. Ini ada akad. Wa'ad itu adalah janji dari seseorang, dari penjual, dari pembeli ke penjual atau sebaiknya dari penjual ke pembeli. Satu orang saja.
menjanjikan sesuatu itu wa'ad. Ya wes nanti kalau ada uang barangnya tak beli. Itu janji seorang beli. Ya kan? Kalau akad ini sudah ada kesepakatan. Mungkin di sini, tapi ini kontennya ditawar. Dia kan belum ada akad juga. Belum ada wa'ad. Jadi 2 orang. Sama ini juga, ini malah banyak orang. Jadi di situ kan perbedaannya. Ya, perbedaannya. Masih terbuka. Kalau ini kan 2 orang transaksi. Sudah masuk transaksi ya? Ini belum ada putusan. Belum ada putusan. Benar. Ketika transaksi ngomong-ngomong ini Ada masuk. Ini nggak boleh kan etika kan. Iya benar etika. Andika, iya benar ya. Cuman kita harus apa kata kuncinya apa gitu? Apa Andika? Atas itu terbuka, bawah itu tertutup. Sudah tertutup ini ya? Artinya tertutup itu Belum ada. nggak memberi kesempatan. Kalau yang atas kan memberi kesempatan. Yang lain. Memang prosesnya mencari harga yang terbaik, ya kan? Kalau ini sudah ada putusan? Belum juga. Artinya tertutup, tertutup dan tidak ada kesempatan orang lain untuk bernegosiasi, ikut campur. Ini ya tertutup ya, ini terbuka, ini tertutup. Ini ada keputusan sudah. Sudah, kalau akad sudah selesai. Mungkin masih wa'ad mungkin. Wa'ad itu perjanjian satu orang. Nggak bisa harga segini. Kau mau enggak? Itu wa'ad itu, perjanjian atas harga. Ya kan, perjanjian seorang penjual atas harga Terjadi 2 orang. satu orang. Ada orang tanya, janjian. Nah itu sudah termasuk wa'ad. Bener. Ini sudah masuk wa'ad. Kalau ini sudah masuk wa'ad. Wa'ad itu perjanjian satu orang ya. Kalau ini belum apa-apa, masih belum ada perjanjian apa-apa. Bahkan harga pun belum muncul. Iya kan? Kalau yang ini. Kalau ini sudah ada wa'ad ya perjanjian dari salah satu orangnya itu tidak boleh kita masuki. Harga mutu belum ada putusan. Dari penjual 10.000, dari pembeli 8.000. Kan masing-masing berjanji. Saya berjanji menjual barang ini. Harganya 10.000. Wah, apa Pak? Ganti iPhone Pak Manto. Ganti iPhone. Duitnya mana? Duitnya mana? Terus dari penjual sudah berjanji juga. Dari pembeli berjanji kalau dia akan membeli barang ini. Ya masing-masing berjanji, tapi belum ada kesepakatan. Ini mungkin ya terkait dengan etika. Benar. Terus lanjutkan. Hendaklah ini mana definisinya berat ini memang. Satu-satu. Yang selanjutnya, hendaklah kalian menjadi hamba Allah yang bersaudara. Bersaudara. Monggo, mendet Rumin. Ya Pak Manto itu, mana? Saudara. Maksudnya saudara gimana? Itu maksudnya bersaudara seperti apa? Ada cerita Andika? Di sini disebutkan, itu banyak ini satu persatu. Ini disebutkan Nabi SAW sebagai argumentasi terhadap apa yang beliau sabdakan sebelumnya. Di dalamnya terdapat isyarat bahwa jika kaum muslimin meninggalkan sikap-sikap yang sebelumnya, maka itulah pondasi saudara. Ini yang saya sampaikan tadi. Maka jadilah kalian bersaudara. Kemudian Pak Manto tanya, gimana definisi bersaudara? Jalankan ini. Tidak boleh
Tidak boleh seperti ini, tidak boleh benci, tidak boleh memutuskan, tidak boleh bermuamalah yang jelek. Nah itu, kalau sudah tombah hati Pak Manto, ini tidak ada orang seperti ini di lingkungan Pak Manto. Karena Pak Manto milih Pak Parti misalkan. Iya. Ya kan? Tapi kemarin nomor 2, sopnya gimana? Ya kan? Nah iya Pak Manto ya. Itu termasuk lingkungan yang soleh apa enggak? Nah, di sini kan bisa dilihat ini. Artinya apa? Yang disebutkan, kan ini Rasulullah menyampaikan, jadilah kalian hamba yang bersaudara. Sesuai dengan apa yang disampaikan di kitab ini, pengarangnya di sini, bersaudara di sini, maksudnya apa? Maksudnya jalankan ini semua. Ini yang menjadikan nanti kita bersaudara. Ikhwanun di situ ya. Ya kan sih, bersaudara ya ini. Coba dilihat dari kita pecah lagi ini ya. Luar biasanya. Ya kan? Ini tuh selalu, ya bener, bersaudara itu terkait dengan orang lain. Semuanya terkait dengan orang lain. Tidak hanya aktivitas fisik yang dinilai, tapi aktivitas batin juga. Bahkan kalau di sini mau diperdetil, iri juga di sini. Tidak boleh. Walaupun hanya sebatas hati. Apalagi sampai dengki sudah melakukan tindakan. Apalagi yang didetailkan sama Andika tadi, sampai memutus tali silaturahim tadi. Ya, hingga sampai terkait dengan muamalah juga disebutkan di sini. Ya kan? Ini juga terkait dengan muamalah. Ya, Pak Manto ya. Terjawab, Pak Manto. Nah, ya kan? Jadi sesama di sini disebutkan kan sesama, hendaklah kalian ini mungkin merujuk itu orang Muslim, menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hamba-hamba Allah yang bersaudara kira minimal jalankan ini. Ini konsepnya seperti ini. Terus lanjutkan lagi. Berat Pak Manto? Nah, berat apa enggak? Ya. Sudah tahu berarti. Sekarang apa? Tidak boleh mendustai dan tidak boleh menggunakannya, termasuk saudara itu ya. Ini tidak boleh yang tadi sebelumnya tadi. Nah, kemudian disebutkan, dilanjutkan hadis, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, kan? Inilah jembatannya ini. Ya kan? Kalau ini tidak terbentuk ya nanti definisi persaudaraan itu jadi hilang. Ya kan? Seorang muslim adalah saudara bagi yang lain. Maka tidak boleh mendoliminya. Mendolimi seperti apa Pak Manto? Dolim itu seperti apa? Merugikan orang lain dan diri sendiri. Nah, ini tadi. Janganlah kalian tidak menjalankan ini. Ya kan? Mendolimi tadi itu. Menelantarkannya dan menghinakannya. Oh, jadi ada 3 di sini yang tidak boleh. Zalim terhadap semuanya itu, 1 sampai berapa? 1, 2, 3, 4. Nah ini. Zalim terhadap 5 itu tadi. Menelantarkannya itu gimana, Andika? Menelantarkannya. Terus yang ketiga, menghinakannya. Mendustai. Yang mana yang mendustai? Setelah menelantarkan. Oh, ini mendustai. Kan? Oh, ada 4. Di sini 3. Oh, yang ada 3. Ini tidak boleh dilakukan terkait dengan 5 konsep yang ke atas. Di sini ini tidak boleh. Ya, Wanda ya. Ada definisi lain di situ, Andika. Mungkin yang ini ya, terutama terkait dolim sudah tahu kita kan. Dolim sudah tahu, tidak sesuai, tidak dijalankan misalkan seperti itu. Di sini disebutkan, enggak di sini.
Iya ini aja nggak ada halnya di sana. Mendustakan ini. Di antara hal yang dilarang kepada orang Muslim selain mendolimi adalah menelantarkan Muslim lainnya. Karena Muslim diperintahkan untuk menolong. Ini menolong berarti ini lawan katanya adalah tolong menolong. Ya kan? Terus selanjutnya yang dilarang adalah mendustakan. Jadi tidak halal bagi seorang muslim berbicara kepada saudaranya kemudian mendustainya. Jujur berarti ini. Mendustakan, terus menghinakan di sini enggak ada di sini. Dah di sini. Ini ya, ada tambahan tadi ya. Zalim tidak menjalankan, tidak berusaha menjalankan, menolong orang lain untuk membuat seperti ini. Yang ketiga, ini menghinakan, berbuat negatif pada orang yang tidak menjalankan misalnya seperti itu. Ya. Dilanjutkan kemudian setelah ini, konsep ini dilanjutkan ke sini, dilanjutkan kemudian takwa. Nah, takwa Rasulullah memberi isyarat di dadanya 3 kali. Takwa itu di sini, di dalam. Ya kan? Cukuplah keburukan bagi seorang jika ia menghina saudaranya muslim. Karena setiap seorang muslim atas muslim lainnya haram darahnya, darah, harta, dan kehormatan. Oke, ini ya. Baik, kita runtut sekarang. Kita sudah diajarkan seperti ini semuanya ini. Dan ini adalah dasar bagi kita bersaudara. Ya kan, persaudaraannya dasarnya ini. Jalankan ini, pahami konsepnya ini, ya kan? Kemudian dilarang dalam persaudaraan dilarang berbuat seperti ini. Ya kan, tidak menjalankan ini atau menjalankan ini, menjalankan dengki, menjalankan ini, menjalankan benci, itu tidak boleh. Yang kedua, saling tolong menolong lah. Monggo Pak Ji. Saling tolong menolong lah. Ya kan? Agar ini bisa terlaksana atau ini tidak terlaksana. Ya kan? Yang terakhir, menghinakan. Ya kan? Dan semuanya ini terangkum dengan sikap takwa, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan terkait dengan sabar. Kalau sudah seperti itu, kita akan bisa menghormati sesama muslim itu sebagaimana mestinya dengan penghormatan darah, harta, dan kehormatannya. Maksudnya darah gimana? Ya jiwanya. Seperti ini kan bisa nggak ini kemudian darahnya hilang, jiwanya hilang, terbunuh orangnya karena ini? Hah? Bisa. Ini dengan misalkan dengki tadi. Kan aktivitas menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain. Dengan apa? Dengan membunuh. Nah, membunuh karakter juga. Iya kan? Harta ya mencuri. Iya kan ini? Nah, agar darah, harta, dan kehormatan saudara kita muslim itu terjaga, ya jalankan ini, rangkaiannya seperti ini. Nah, itu yang harus kita jaga di rekan muslim lainnya. Baik, sampai sini. Panjang ini soalnya hadisnya ini. Ini. Jembatannya ini, oke. Iya, biar pas dicari lawan katanya. Oke. Zolim kan Adil. lawan katanya adil. Menelantarkan ini lawan katanya merawat atau mengayomi. Oh iya, oke, menolong ya, menolong. Menghina itu memuliakan atau menghargai. Memuliakan.
jujur. Oh, ini Pak Manto ditambahi. Jadi gimana kita? Ya sudah seperti ini. Ya kan? Adillah. Ya kan? Tolong menolonglah, rawatlah, muliakanlah. Kalau orang lain responnya terhadap kita yang ternyata tidak menjalankan ini gimana? Kita sudah berusaha menjalankan ini, berusaha menjaga darah, harta, dan kehormatan orang lain. Ternyata orang lain itu responnya tidak sama dengan kita. Ini gimana Pak Manto? Ya. Berarti bukan saudara. Ya, ini terkait sesama muslim. Nah iya makanya itu ya benar mungkin Pak. Kan ini dasarnya saudara kan ini. Ternyata di situ tidak menjalankan saudara, tidak menjalankan konsep ini. Oh, Berdasarkan itu berdasarkan suara. Berarti itu saudara bukan muslim. iya. Jarak. Kalau harta saya tahu, di perbuatan saya tahu. Kalau darahnya? Darah itu nyawa. Oh, ya. Hilangnya nyawa. Ya kan? Jadi ini memang yang harus dijaga. Ya kan? Nah, cara menjaganya seperti ini. Dengan bersaudara. Bersaudara seperti ini. Inilah konsepnya kalau mau diruntut seperti ini. Ya. Ini konsepnya, ini tujuannya. Jadi Pak Chandra menambahi, ya kan? Seperti ini sifatnya, itu tunduk aja. Ini yang mau dijaga. Kan pada intinya ini yang dijaga kan. Ya tadi gimana Pak Manto? Kalau orang lain tidak menjalankan, ternyata orang lain itu musuh kita. Membunuh kehormatan kita. Kontrol ya tanggal 9 ya? Oh, iya, kontrol tanggal 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Manto? Kalau di perusahaan saya saling menjatuhkan bos. Lah dia makanya gimana Pak Manto? Berarti bukan saudara saya. Bagaimana sikap kita? Tidak saling Menjatuhkan doa. Terus gimana? Ayo, ini kan ini itu teorinya. Sedangkan di luar itu tidak sesuai dengan teori. Ya, sesuai sama ini. Nah, yang jelas tidak boleh menyalahkan teori karena teorinya pasti benar. Ya kan? Hanya kita saja yang berusaha. Tapi ternyata kita saja yang berusaha, orang lain tidak berusaha. Terus sikap kita. Nah, sekarang kita gimana? Respon kita gimana? Kalau respon kita terhadap orang lain yang tidak menjaga ini, kembali yang seperti kemarin. Melihat kemungkaran. Jadi kan ketika melihat kemungkaran, gimana kita sikapnya? Ya sudah, jalankan konsep kemarin. Jadi dengan kita belajar, ya kan, seperti ini itu, kita mempunyai alternatif, banyak alternatif. Ya kan? Misalnya kesimpulan sementara ketika Pak Manto belum belajar, taunya seperti ini, tahu satu hadis ini, oh berarti bukan saudara saya semuanya itu. Sudah, tidak usah berhubungan. Nah, ya kan? Oh bahaya nantinya, ya kan? Nah, terus ternyata Pak Manto menemu hadis kedua yang kemarin, oh ternyata ada caranya seperti ini. Iya kan? Itulah dengan banyaknya data yang ada di kita itu malah luas, enak menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan kemarin saya sampaikan, yang menjadi masalah di kita, karena kita mengukur kemampuan kita itu dengan kemampuan orang lain. Paham maksudnya? Enggak, ketika sini ya, seperti ini ya. Karena yang umum di kita, ngaji telinga saja. Iya kan? Benar, enggak mau belajar. Akhirnya yang dipakai standar adalah standar saya. Iya kan? Saya ngomong, Pak Chandra ngomong, uang itu datang sendiri. Pak Manto, ya kan? Mana datang sendiri, bisa datang sendiri. Ya mana ya?
Seperti itu. Wah, akhirnya kan Pak Manto akhirnya susah sendiri kan. Menganggap Islam itu susah. Nah, ini yang salah. Gunakan apa yang di sekitar kita, siapapun, mau Ustadz A, Ustadz B, rekan kita, itu hanya sebagai data. Sesuaikan dengan ilmu kita. Kita juga baca. Oh, ternyata seperti ini. Ya kan? Tidak ada yang menilai negatif Pak Manto di sub kedua acara Dangdut Mania. Ya kan? Nggak ada yang oh karena Pak Manto kita berbaik sangka. Oh Pak Manto lah ya. Ya Pak Manto oh sedang melihat, membuktikan. Oh ternyata acara seperti ini itu tidak sesuai, no, kan? Kita berbaik sangka. Nah seperti itu ada. Bukan terus memvonis, nah itu ya. Bukan terus memvonis, oh Pak Manto seperti ini, enggak. Nah itu ya. Coba yang karena niatnya bagus, jadi dapat pahala terus. Coba niatnya jelek. Ya. Tergantung sini lah Bos ya. Loh Siapa iya. yang menilai? Iya makanya itu kan. Siapa menilai kan? Makanya didahulu. Tergantung saya menilai. Ya seandainya dia menilai saya jelek. Tapi mutunya dia lebih jelek daripada saya. Lah iya makanya Siapa itu. sih nilai? Buat sih nilai toh. Kan makanya itu tidak boleh menilai orang lain dengan Pikiran sendiri. ya kan. Ukuran kita sendiri tidak boleh. Orang lain itu pasti punya masalah masing-masing tuh pasti punya. Iya kan? Makanya yang dituntut di sini adalah usahanya Allah. Allah kan nuntut usaha kita, ketakwaan kita. Kan tuntutannya ini kan. Masalah ini tercapai, ini ada atau tidak, ya kan? Sifat-sifat ini muncul atau tidak, ini kan jadi target kita. Ini kan kita dinilainya di sini toh. Ini rambu-rambunya semuanya, terus kita dinilai di sini. Kualitas kita di mana di sini? Wah ini beda-beda. Pak Manto nggak usah, kamu bukan saudara saya. Ya Handika masih luas, ya kan? Ya, oh ini masih saudara, masih bisa didoakan seperti itu. Ya Pak Manto ya. Baik sampai sini, mungkin ada yang disampaikan. Ini tambah kesini tambah berat ini. Aduh panjang ini. Iya Pak Manto ya. Iya. Gimana Pak Manto? Mungkin 6 hak muslim itu. 6 hak muslim. Ya apa? Yang mana? Apabila ini maka ini. Kalau sakit jenguk, kalau minta nasihat kasih nasihat. Iya. Kalau bersin, alhamdulillah. Ingat Pak Manto. Hak atas muslim lah, ya itu. Iya. Kalau bersin, kita jawab. Kalau dia tidak jawab, tidak usah. Kalau dia tidak usah, ya kan. Tuh, kalau dia sakit dijenguk. Kalau meninggal antar ke jenazahnya, ya kan? Dia. Salam, sakit, jenazah, terus undangan, bersin, nasihat bila diminta ya. Ada keterangan itu, nasihat bila diminta ya. Ganti iPhone. Nah, ketika diminta. Ini yang menarik ini. Nasihat ketika diminta. Wajib memberikan jawaban. Tidak tiba-tiba Pak Manto datang kemudian itu enggak boleh juga. Iya. Iya kan? Enggak boleh itu. Kalau diminta, kecuali porsinya ya. Misalnya khotib, ya enggak apa-apa khotib. Dia memang diminta untuk menjelaskan kepada orang. Ya seperti misalkan kasusnya gangnya Pak Parti. Teriak-teriak di dalam rumah, seperti orang bertengkar. Pak Parti gimana? Diem aja. Iya kan? Belum keluar dan minta pertolongan. Ya Manto ya, seperti itu. Oh, diruat
Bersih, Kang. Bersih, Bos. Ah. Baik-baik, Bos. Ini benar nih. Ini. Dusta. Kita sendiri. Kita berbuat adil enggak sama anak istri. Menelantarkan enggak, menghinakan enggak. Sampai tidur pisah bojo itu terlalu Wong iki dhewe sing ana kok ada, Bos. Jadi lho masalahnya kamar kan lu, kali siji kan wis metu. Kan kosong. karena suami istri harusnya kan berdua. Wah, kalau wong ae, Bos. Alami wis tuwa. Itu dewe-dewe. Masalah kumpul baik-baik ada kalau tak kumpul bakal. Nah, iya sih. Jelas aja, Bos. Kumpul baik terus. Gitu. Kan bojoku kawak aja turu, Pak. Mereka kalau di kamar mesti baik. Lah, bener loh Pak Manto. Siapa tahu keadilan di mana? Di tempatnya Pak Manto ini ya seperti itu, dia tidur sendiri-sendiri. Ya. Mana bojoku udah tahu rapi nanya desa telepon ya kan turu ya. Lah, Iku kan rono Pak. ya ini ya, luar biasa ini. Ini coba kita perdalam lagi karena mungkin penjelasannya kurang dalam. Banyak soalnya ini kan. Banyak ya. Banyak penjelasannya. Hampir mendekati semua ini. Hampir mendekati semua, benar. Karena targetnya apa? Persaudaraan ini loh. Kan persaudaraan kan mengikat orang lain kan. Bagaimana adab atau tata cara kita terkait dengan orang lain, ini sama semua. Ini aja mungkin yang diambil, ya ini juga terkait dengan orang lain. Walaupun hanya sebatas perasaan, batin. Ya kan? Seperti itu. Ini ya. Ini coba ini juga tipis-tipis juga ini. Ini kan membelakangi ini sudah memutuskan tali silaturahmi. Intinya itu masih di lingkup ruangan keluarga kita Tetap itu yang nomor satu nanti, ya kan? Utama kita karena pertanggungjawaban kita di situ yang berat. Ya seperti itu ya Budi ya. Baik, ada tambahan Andika? Nggak ada. Ya inilah sedikit demi sedikit kita belajar mengumpulkan data. Yang jelas kita tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang harus kita lakukan di dunia ini, dan segala antisipasinya, ya kan? Kalau ini tidak bisa gimana? Nah itu loh. Ya pakai jurus yang kemarin ya Pak Budi ya. Ya kan? Kan jurusnya jurus yang kemarin tuh. Pak Manto. Baik, kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.